was a child that war is destroyed everything. The victims of war are suffering. Families are separated or killed. They don't have a safe place to live. They have to escape from death. I want to ask you one question. What are we fighting for and why? Please look at them. Look at the victims of war and the children. They lose their homes. They lose their parents. They lose their dreams. We should live in peace. So let's come together as one in unity. Let's come together to make this world a better place. Because I believe with the heart, sincerity, and hand in hand, we can give hope for them. And with the hope and work together, we can stop the war. So please, stop the war and choose peace. Thank you. Miss Grand International 2016 is Indonesia. Wow, Indonesia. Bagaimana video pada malam Grand Final Miss Grand International di Las Vegas Oktober kemarin sangat mengharukan ya. Saya melihat berulang-ulang tapi setiap kali selalu masih rasanya sesek gitu ya. Karena untuk pertama kalinya Indonesia membawa pulang piala kemenangan dari pageant internasional. Tentunya ini merupakan berkah yang luar biasa bagi Yayasan Putri Indonesia. Kami sudah mulai bergerak sejak tahun 92. Itu ada Ketua Dewan Juri juga Ibu Kusuma Dewi dari tahun 92 hingga sekarang 2016 sudah berapa ya, 24 tahun. Kalau gadis itu udah dewasa itu. Persiapan yang dibantu juga oleh Mira dan Ibunda Mira Bu Heni yang juga hadir di sini ya, yang terus mensupport ya layaknya anaknya sendiri bagaimana supaya wakil dari Yayasan Putri Indonesia ini bisa berkiprah dan menang di dunia internasional. Dan Bu Henida, Mas Dinan Faris, Mas Anas ya, tanpa mereka kita tidak bisa meraih. Ini adalah kemenangan kita bersama. Ini kemenangan Indonesia. Kita harus syukuri itu dan agar ini menjadi pemacu kita untuk berkarya lebih baik. Selamat siang. Yang terhormat Ibu Putri, Bapak Panglima, Ibu Kusuma Dewi, dan terutama yang baru mendapatkan penghargaan internasional, Ariska, selamat luar biasa, termasuk Elvira yang membanggakan Indonesia. Saudara-saudara, selamat siang semuanya. Yang paling membahagiakan saya adalah pada saat berkarya dan karya itu pada akhirnya bisa mengibarkan bendera Indonesia di berbagai negara, terutama di ajang-ajang internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak Watiman, dari Afrika, juga rekan media yang sudah datang tempatnya bersama kita di Prasmanan siang hari ini. Di sini saya ingin sharing ya, kayaknya di sini ingin sharing pengalaman selama hampir 1 tahun dari kepilihnya Ika pada awal tahun ini sebagai third runner di Putri Indonesia. Dan saya tahu bahwa sebenarnya dalam perjalanan Ika itu tidak hanya konstan bahagia,
ada naik, turun, ada keringat, dan ada juga perjuangan yang membuat dia semakin kuat, semakin tangguh, dan menjadi Miss Grand Internasional. Itu adalah menurut saya pribadi dan mama saya itu merupakan hadiah terindah di penutup akhir tahun bagi Ariska, karena dedikasinya yang sangat tinggi. Dan kita sebagai supporter Mas Dinan, Bu Putri, Mas Anas, supporter juga yang membantu Ika. Tapi di sini sebagai mentor saya dengan mama saya itu benar-benar, Mas Klana juga benar-benar tahu bagaimana susah, bagaimana senang, bagaimana perjuangan dan transformasi gitu ya. Jadi persiapan from day one sampai dia bisa crowning. Makanya tadi bisa dilihat dari video saya menangis. Saya langsung telepon mama, dan mama juga nggak bisa ngomong apa-apa karena juga menangis. Jadi dua-duanya nangis sambil telepon-teleponan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Putri, ibunda tercinta dari seluruh putri Indonesia. Yang saya hormati Bapak Wardiman, Ibu Kusuma Dewi, Bapak Mega Angkasa. Kemudian yang saya hormati Mbak Elvira, Bunda Helida yang telah hadir. Kemudian yang saya hormati Mas Dinan, terima kasih sudah hadir. Yang saya hormati Mas Anas. Kemudian yang baru hadir, trainer saya tercinta, terima kasih sudah hadir. Kemudian seluruh teman-teman media juga terima kasih. Kemudian tim saya juga yang sudah datang menemani. Halo bos. Baik, alhamdulillah kemarin tepatnya jam 6 sore saya melangkahkan kaki untuk pertama kalinya kembali ke tanah air tercinta. Rasanya sudah 1 bulan di negara orang dan baru ini kembali setelah crowning menjadi Miss Grand International 2016 di Las Vegas Oktober kemarin. Dan rasanya kalau ditanya nggak tahu mau bilang apa, karena benar-benar di luar dugaan. Dan sampai sekarang bahkan tadi sempat masih ngobrol sama Mas Anas di kamar sebelum prepare ke sini, nggak percaya sama sekali bisa mendapatkan posisi seperti ini, bisa mendapatkan kemenangan pertama untuk Indonesia, wanita Asia pertama di Miss Grand International yang meraih crown first winner. Dan benar-benar panjang sekali perjalanannya. Kalau misalnya kita flashback ulang lagi, saya sudah mulai persiapan dari mulai tahun 2014. Pertama kalinya saya terjun langsung ke Putri Indonesia Sumatera Utara. Kemudian, tapi pada saat itu saya gagal, saya hanya mendapatkan second runner up. Kemudian masih belum menyerah, masih coba lagi 2015. Dan kemudian di tahun 2015 akhirnya saya mendapatkan apa yang saya inginkan. Saya diberikan kepercayaan tentunya dari Yayasan Putri Indonesia untuk bisa membawa nama provinsi saya, Sumatera Utara. Kemudian persiapan demi persiapan menuju Putri Indonesia 2016. Kemudian Februari Ibu ya, saya berangkat ke Jakarta siap untuk melakukan karantina Putri Indonesia 2016. Kemudian hampir 2 minggu karantina. Ya itu tadi yang sudah dijelasin sama Mbak Elvira, bahwasannya saya punya ekspektasi tinggi untuk Putri Indonesia 2016. Siapa sih yang tidak mau menang? Siapa sih yang nggak mau jadi seorang putri? Pasti semua dari finalis ingin jadi seorang putri Indonesia. Saya nggak pernah lupa dengan kata mbaknya, tiada hasil yang mengkhianati usaha. Itu benar-benar bekerja untuk apa yang saya raih pada saat ini benar-benar terjadi, bahwa ketika kita punya mimpi, lakukan itu dengan tulus, lakukan itu dengan usaha, bukan hanya sekedar ngomong koar sana sini, tapi lakukan itu dengan usaha yang mati-matian. Dan itu terjadi pada Oktober kemarin. Untuk pertama kalinya Indonesia mendapatkan crown Miss Grand International 2016. Dan pada saat itu saya ingat di tempat ini, kalau tidak salah welcoming dinner, saya bicara di depan seluruh tamu, termasuk Ibu Putri juga, bahwasannya saya siap untuk mewakili Indonesia di ajang internasional dan saya siap untuk membawa crown pertama untuk Indonesia, dan itu terjadi. Dan benar-benar saya baru lihat kemarin, saya sempat lupa bahwasannya saya pernah bilang seperti itu.
Dan ternyata itu terjadi, dan itu nyata, dan itu luar biasa. Dan saya Ariska Putri Pertiwi, biasanya dipanggil Ika. Umur saya 21 tahun, sekarang saya berkuliah di Fakultas Kedokteran UI Sumedang dan saya berasal dari Sumatera Utara. Horas! Horas! Untuk Sumatera Utara. Nah Ika, wow, tinggi banget, tingginya berapa sih? 174 Ika. Bisa modeling pastinya? Insya Allah harus bisa. Apakah model memang sebelumnya? Bukan, saya bukan model, tapi sering dibilang model karena badannya tinggi dan kurus. Betul sekali. Nah Ika, kita mau tahu nih, motivasi kamu mengikuti Putri Indonesia itu apa sih? Baik, dan tentunya pertama motivasi saya mengikuti Putri Indonesia itu adalah pastinya memiliki mimpi untuk menjadi seorang Putri Indonesia dan nantinya akan membawa nama Indonesia di ajang internasional dan tentunya akan ingin sekali membawa mahkota untuk pulang ke Indonesia dan dipersembahkan untuk tanah air. Itu adalah motivasi terbesar saya mengapa saya mengikuti Putri Indonesia. Luar biasa, mudah-mudahan amin kesampaian Amin. kita ya, bawa mahkota untuk Indonesia. Silakan. Terima kasih Sumatera. ketemunya juga nggak tahu cerita awalnya itu apa, nggak tahu sama sekali, nggak ada bayangan bisa ketemu Mbak Elvira, bisa kenal Bunda Heni. Tiba-tiba ada aja jalannya saya berangkat ke Surabaya, bukan untuk apa-apa tapi hanya sekedar sharing karena saya tahu Bunda Heni berhasil dengan segala yang Mbak Elvira dapatkan pada tahun 2014. Kemudian saya terbang dengan trainer saya hanya 1 hari, ya feeling hanya 1 hari. Hanya untuk sharing dengan Bunda Heni, dengan Mbak Elvira, habis itu kembali ke Medan. Hanya untuk itu aja, tapi ternyata itu adalah pintu utama yang mempertemukan kami, yang membentuk kami sebagai tim yang solid untuk bisa mendapatkan kemenangan saat ini. Dan ya, kalau untuk cerita di Las Vegas, sebenarnya pada saat saya berangkat itu banyak sekali hal-hal yang nggak diinginkan, bener-bener ya Tuhan ini apa sih, ini cobaan apa sih, kenapa seperti ini gitu. Hanya untuk pergi aja sudah dari mulai handphone rusak, kita mau ke negara orang, pertama kalinya saya berangkat ke Las Vegas, handphone rusak, saya nggak tahu mau nelpon siapa nanti. Sewaktu saya sampai, bener-bener begitu saya sampai saya cuma bisa nangis, saya nangis, saya nggak tahu kenapa saya nangis, karena mungkin ya Tuhan kok begini banget gitu loh. Hanya untuk berangkat aja cobaannya udah banyak. Kemudian apalagi yang banyak sampai lupa, pokoknya banyak banget hal-hal yang tidak diinginkan pada saat berangkat. Ada aja. Kemudian sewaktu karantina, di dalam hati saya pasti saya ingin menang. Siapa sih yang tidak ingin menang? Tapi ya kembali lagi dari mulai Bunda Heni, Mbak Elvira, kemudian dari Ibu Putri, dari mama saya, dari trainer saya, dari semua tim yang sudah membantu, semua bilang do the best aja setiap harinya. Lakukan yang terbaik, nggak perlu mikirin menang apa kalah itu biasa dalam kompetisi. Tapi bagaimanapun ya kita harus melakukan yang terbaik. Namanya ini mimpi yang saya miliki, mimpi terbesar saya untuk bisa membawa nama Indonesia, dan akhirnya saya sudah berada di mimpi saya dan saya harus berjuang untuk itu. Dan kalau dibilang kita ketemu dengan 80 negara dan semuanya cantik-cantik, semuanya punya benar-benar berkompeten banget dan tidak bisa ditebak siapa pemenangnya. Kami sama sekali nggak tahu, mungkin USA atau mungkin Filipina atau mungkin Puerto Rico atau segala macam. Benar-benar kita nggak bisa membayangkan siapa yang menang. So itu bagus, ini bagus, itu bagus. Jadi benar-benar nggak ada yang ini nih kayaknya yang menang ini nih. Biasanya kalau kompetisi pasti banyak gosip ya Mbak ya. Ya, dan benar-benar nggak ada gosip yang beredar siapa yang menang, karena benar-benar semuanya kuat. Apalagi Asia tahun ini benar-benar kuat. Kita punya Filipina, kita punya Thailand, kemudian kita ada Kuba ya, sempat terpikir Kuba yang menang, karena memang pada saat itu ada pertanyaan dari juri, jika kamu tidak menang, siapa yang menurut kamu akan menang?
Dan semuanya itu rata-rata begitu ngobrol, begitu udah free time kita ngobrol, kamu jawab apa? Kuba, kamu jawab apa Kuba? Dan semua tuh jawab Kuba, nggak ada yang jawab Indonesia. Dan aduh kayaknya nggak mungkin deh. Dan pada saat setelah deep interview itu bener-bener down, bener-bener yang diem seharian. Tapi pada malam hari kita ada satu pengumuman Best National Costume, dan di situ presiden dari Miss Grand Internasionalnya mengumumkan bahwa Indonesia masuk dalam 10 besar dan posisi teratas pada saat itu. Dan baru saat itu baru senyum lagi, baru ketawa lagi karena udah down duluan gara-gara di interview nggak ada yang jawab Indonesia. Jadi ya pada saat itu ya ketawa lagi karena agak tenang. Oke, kita menang Best National Costume, jadi agak sedikit tenang. Kemudian yang paling penting sebenarnya dari mbaknya juga, sebenarnya dari ajang manapun, Miss Universe, Miss International, Supranational, Miss Grand itu sebenarnya punya beda misi, tapi ya pada dasarnya sama, pada dasarnya harus konsisten dalam berkompetisi. Nah itu yang paling saya ingat, bahwasannya dari hari pertama sampai dengan hari terakhir itu harus konsisten. Dan benar-benar saya tanya kembali setelah crowning, saya tanya kepada senior saya Liz Garcia, Claire, dan Jenny, dan mereka bilang kamu konsisten dari hari pertama sampai dengan hari ke berapa gitu, 20 atau hampir sebulan, dan kamu konsisten, kamu tunjukkan konsistensi kamu dari hari pertama sampai dengan kamu crowning, dan itu yang membuat kamu bisa mendapatkan crown kemenangan ini. Dan benar-benar bahwasannya ketika kita terjun langsung ke dunia beauty pageant internasional, yang paling penting itu adalah konsistensi kita dalam berkompetisi. Dan dua kunci yang saya dapatkan dari Mbak Elvira sewaktu Best National Costume, Mbak Elvira pernah bilang, saya pokoknya mau menang, nggak mau tahu, pokoknya harus menang ya Mas Dinan. Dan itu benar-benar saya tekankan dalam hati begitu saya kompetisi Best National Costume, itu angin lagi kencang-kencangnya sampai jatuh, itu kenceng banget, nggak tahu kenapa itu di outdoor lagi kencang-kencangnya angin, dan itu berat Mas, dan itu sampai gini-gini loh, sampai begitu-begitu. Tapi ya demi benar-benar kata mbaknya harus menang, dan saya tekankan nggak ada pemenang lain selain Indonesia. Jadi benar-benar Indonesia menang, ya udah saya tetap begini aja dong. Walaupun sas jatuh, udah sasnya bakal diganti dengan yang baru. Jadi ya benar-benar. Kemudian yang kedua, sewaktu saya preliminary, senior saya Liz Garcia bilang bahwasannya kalau kalian ingin menang, kalian harus membayangkan crown di atas kepala. Walaupun crown itu nggak ada, walaupun kalian belum jadi pemenang, tapi bayangkan gold crown ini ada di kepala kalian sewaktu kalian di atas panggung. Dan benar-benar saya lakukan. Walaupun crown ini belum ada di kepala dan saya nggak tahu crown ini apakah benar-benar di kepala saya atau enggak, saya membayangkan bahwasannya crown ini benar-benar di kepala. Jadi waktu saya jalan, saya pose, saya speech ataupun apapun itu di atas panggung, saya membayangkan gold crown ini sudah kepala. Jadi benar-benar begini terus karena saya membayangkan crown ini di kepala. Jadi nggak ke kanan dan ke kiri. Jadi benar-benar, dan itu ternyata bekerja. Dan itu benar-benar membuktikan ketika saya crowning, ternyata crown ini benar-benar di kepala saya. Dan benar-benar kalau misalnya dari teman-teman semuanya ngelihat video saya waktu crowning, saya tuh kayak benar-benar nggak percaya Ibu, dan benar-benar saya langsung ngeblank, padahal saya udah di briefing berapa kali. Begitu kalian tuh last standing, yang diumumkan itu adalah pemenangnya, itu udah berapa kali, dan saya udah oke. Dan begitu benar-benar saya di last standing, begitu dipanggil, saya benar-benar nggak tahu. Dan saya sama Philip itu sempat diskusi lagi, ini first runner up, ini bukan first runner up, kamu yang menang, itu masih, masih benar-benar. Wah, sampai Claire Miss Grand International 2015 crowning saya, ini crown udah di kepala, itu saya masih mikir, loh ini beneran, loh ini saya pemenang. Dan itu benar-benar dari fotografernya Miss Grand International ini sendiri, sampai begitu udah di belakang panggung dia bilang, saya tuh bingung ngambil foto kamu, saya tungguin sampai selesai, kamu nggak ada senyum, sama sekali nggak ada senyum. Ya saya bilang, ya gimana mau senyum, saya juga bingung, saya menang apa enggak gitu. Jadi benar-benar yang nggak percaya, karena sewaktu
besar, pengumuman runner up, itu saya udah siapin kaki untuk melangkah di posisi yang kelima. Kemudian ternyata yang dipanggil itu Puerto Rico, USA. Oh my god, 4 besar. Oke, runner up ketiga, mau maju. Ini mau maju bener-bener udah siapin kaki kanan untuk maju. Ternyata yang dipanggil Puerto Rico. Karena pada saat itu saya percayanya Puerto Rico yang menang. Nggak tahu kenapa saya, Puerto Rico deh yang menang gitu. Ya udah, kemudian udah Puerto Rico dipanggil 3 besar. Begitu mau disebutin second runner up, ya saya udah siap-siap lagi dong untuk maju. Ternyata yang dipanggil Thailand. Ya ampun, ternyata 2 besar dan benar-benar nggak percaya. Hah, Indonesia di 2 besar, Indonesia di 2 besar, dan itu benar-benar nggak percaya nih, kayak aduh nih dunia saya tuh kayak berhenti sekejap berada di 2 besar. Kemudian udah pegangan tangan sama Filipina, ya saya udah percaya first runner up dong, makanya deh Filipina menang karena Filipina sering goyong crown, jadi kayaknya Filipina deh yang menang. Udah ini aja, udah ikhlas aja kalau Filipina menang. Ternyata begitu disebutin Indonesia, dan itu benar-benar, hah, ini seriusan, ini benar-benar real gitu. Ternyata ya benar-benar sampai seru, nggak tahu sampai mbaknya ngelihat dari ini dinaikin ke atas panggung sama tim Filipina, digendong sama Filipina, dan benar-benar situ kayak ternyata mimpiku ini jadi nyata. Benar-benar ternyata 3 tahun perjuanganku selama ini pontang-panting, trainer sama Mas Kelana, jatuh bangun, luka sembuh, dan ternyata terbayarkan dengan crown ini. Dan banyak sekali tim yang membantu, dari mulai Yayasan Putri Indonesia juga. Kemudian saya punya tim yang sangat luar biasa, ada Mbak Vira, ada Bunda Heni. Ya, tim-tim cerewet saya banyak sekali, dan tim ceriwis ya banyak sekali. Kemudian dari pageant lovers yang benar-benar dukungannya luar biasa. Dan saya sempat kaget karena pada saat itu handphone saya rusak, Instagram saya nggak bisa dibuka, dihack pula begitu kembali. Jadi benar-benar nggak tahu kabar di Indonesia, nggak tahu dapat voting yang berapa. Begitu saya Mr. Nawat ngumumin bahwa kita ada di 10 juta, 10 million votes, dan itu benar-benar, hah, sebanyak itu. Dan maksudnya kayak 10.000 mungkin salah ngomong, mungkin 10.000, kita benar-benar 10 juta. Dan itu iya benar, dan itu kejar-kejaran sama Thailand. Akhirnya Thailand menyerah. Thailand menyerah dengan Indonesia. Ya lu main-main sama Indonesia. Jangan main-main sama Indonesia. Dan benar-benar luar biasa perjuangan dari semua. Jadi bukan hanya perjuangan dari saya sendiri, tapi tanpa tim saya, tanpa Yayasan Putri Indonesia, saya mungkin nggak bisa duduk di sini pada saat ini sebagai Miss Grand Internasional. Dan memang benar-benar kemenangan ini untuk Indonesia, kemenangan ini untuk Yayasan Putri Indonesia, kemenangan untuk semuanya yang telah mendukung. Ya mungkin ucapan terima kasih nggak cukup, karena memang sudah banyak sekali perjuangan yang kita laluin, terutama mungkin bersama trainer saya yang udah mungkin hampir 3 tahun kita persiapan. Kemudian Bunda Heni yang udah banyak sekali berjuang, dengan mbaknya juga yang udah capek ngomel-ngomel A, B, C gitu. Akhirnya mungkin terbayarkan dengan kemenangan ini. Dan beribu-ribu terima kasih saya ucapkan kepada Yayasan Putri Indonesia. Dengan Mas Anas, terima kasih Mas Anas, gaunmu luar biasa. Dan ternyata Ibu, bukan hanya saya mengenalkan Mas Anas, itu ada Bahamas, dan satu lagi Norway. Dan itu luar biasa. Saya begitu ngumpul prelim, itu kok gaun kayak pernah kenal, tapi nggak mungkin Mas Anas gitu kan. Ya jelas-jelas Mas Anas udah saya gitu, nggak mungkin ini. Ternyata Bahamas memakai gaun Mas Anas, luar biasa. Bukan hanya Indonesia tapi udah go internasional, luar biasa Mas. Ini juga kemenanganmu, terima kasih atas gaunmu yang sangat luar biasa. Walaupun Mas Anas sebelum lagi fitting dia bilang ini gaun diciptakan bukan untuk duduk. Bener-bener saya nggak ada duduk Mas, nggak ada duduk sama sekali, berjam-jam dengan heels yang 15 cm, yang lainnya duduk di lantai, duduk di meja, duduk di kursi. Saya cuma berdiri doang dengan kaki yang udah nggak kerasa lagi karena saking udah kram.
Jadi benar-benar, aduh. Tengah sini semua tengah.